Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam ya. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran dengan berdoa. Silakan untuk salah satu memimpin berdoa. Coba Mbak Irma, silakan untuk memimpin berdoa. Oh iya, Pak. Mari teman-teman kita awal. Terima kasih. Semoga dengan kita berdoa nanti, dengan berdoa kita tadi, nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Semua berangkat ya? Ada Mbak Erma, Mas Zailani, Mbak Eni. Semua hadir ya? Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Pak. Sudah mempersiapkan bukunya ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Sekarang kita lanjutkan. Untuk pembelajaran kita, nah demikian tujuan pembelajaran kita. Setelah mengikuti pembelajaran ini nanti, peserta didik atau anak-anak mampu yang pertama meyakini kebenaran Nabi. Baik anak-anak yang dirahmati Allah. Nah ini sebelum kita memasuki materi, mari kita mengingat kembali nama-nama Nabi dan Rasul. Anak-anak sudah hafal 25 nama Nabi dan Rasul? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, untuk yang belum hafal, mari kita menghafal bersama-sama. Bagaimana caranya? Yaitu menyanyikan dengan ini ya, nama-nama Nabi dinyanyikan dengan irama sorak-sorak bergembira. Sudah bisa? Bisa, Pak. Sorak bergembira, begitu ya. Adam, Idris, Nuhud, Saleh. Baik, mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya bagus menyanyinya ya. Dan semoga dengan menyanyi tadi kita betul-betul dapat menghafal nama-nama Nabi dan Rasul. Anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, sesuai tema pelajaran Rasul Allah Idolaku, ya, memang Rasul Allah itu merupakan teladan terbaik untuk kita ikuti. Nah, sekarang mari kita bertadarus ayat yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, khususnya Nabi dan Rasul yang kita teladani. Baik, mari kita baca bersama-sama. Sudah bisa membaca Al-Quran anak-anak? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Baik, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. Alhamdulillah, semua juga sudah lancar membaca ya. Baik, nah Pak Guru sekarang mau minta tolong untuk dibacakan artinya. Coba Mas Zailani membacakan artinya. Artinya, sungguh telah ada. Baik, terima kasih Mas Zailani ya. Nah, jadi salah satu alasan kenapa kita perlu mempelajari kisah Nabi dan Rasul adalah di dalam kisah Nabi dan Rasul itu terdapat keteladanan yang baik yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke materi Nabi Daud. Nah, siapakah Nabi Daud itu? Biasanya tidak seru gitu kalau kita mempelajari kisah Nabi tetapi tidak menonton video. Betul ya anak-anak? Ya, Pak Guru sudah menyiapkan video ya. Pak Guru sudah menyiapkan video tentang Nabi Daud alaihissalam. Mari kita simak bersama-sama. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuatan.
berdasarkan video tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita ambil pelajaran? Kita mulai dengan mengenal Nabi Daud terlebih dahulu. Adakah yang bisa menyampaikan dari siswa, siapakah Nabi Daud itu? Yang pertanyaan tadi. Belum ada nggih? Ya, Pak. Kalau belum ada, mari kita lanjut dulu. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israil. Itu dari Sibit Yahuda. Beliau merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa raja siapa tadi? Tolut, ya, yang beriman, dan Raja Dalut yang kafir. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kita sudah mengenal siapa itu Nabi Daud. Kita lanjut lagi. Ya, kisah tentang Nabi Daud alaihissalam disebutkan juga di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam ayat berikut. Nah, tadi anak-anak sudah lancar membaca di awal. Jadi sekarang kita juga membaca bersama-sama lagi ya. Baik, mari kita bersama-sama membaca dimulai dari Bismillah. Karena kita sudah tahu di awal tadi ya. Baik, kita mulai dari Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena memang sudah lancar ya. Selanjutnya Pak Guru boleh minta tolong untuk dibacakan artinya Mbak Eni. Ya, Pak. Silakan. Artinya, dan Tuhanmu. Baik, terima kasih Mbak Eni. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya Nabi Daud alaihissalam itu mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yaitu kitab apa namanya? Zabur. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, saat membaca Zabur, suara Nabi Daud alaihissalam sangat merdu sehingga gunung-gunung, pepohonan, dan burung ikut bertasbih. Selanjutnya, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian atau sesuatu yang luar biasa ya, pada diri Rasul atau Nabi. Yaitu mampu melunakkan besi sehingga dapat membuat baju perang yang lebih nyaman untuk dipakai. Keistimewaan lainnya, Nabi Daud alaihissalam juga dapat memahami bahasa burung-burung. Dan yang selanjutnya lagi, Nabi Daud alaihissalam juga gemar berpuasa. Ya, Nabi Daud berpuasa itu selama setengah tahun waktunya. Caranya adalah berpuasa dengan berselang-seling. Sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah menonton video ketika Nabi Daud itu masih muda ya. Yaitu menjadi penggembala, kemudian ikut berperang dengan Raja Tolut dan mampu membunuh Raja siapa tadi? Jalut. Ya, bagus, terima kasih. Nah, setelah Tolut wafat, maka Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja menggantikannya. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan rasulnya dan menerima kitab suci, yaitu apa tadi namanya? Zabur. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja dan berdakwah selama kurang lebih 40 tahun. Setelah beliau wafat, raja digantikan oleh putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, sekarang
anak-anak. Coba dari kisah tadi kita dapat mengambil teladan apa sih dari Nabi Daud alaihissalam ini? Ya, ada yang bisa menjawab? Pemberani, Pak. Oh ya, terima kasih. Salah satunya adalah pemberani. Ada yang lain? Gemar berpuasa, Pak. Oh ya, bagus. Ada yang lain lagi? Suka berzikir. Oh ya, suka berzikir. Wah, pintar sekali nih. Ya, kita lanjutkan. Nah, di antara keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam yang bisa kita ambil adalah yang pertama apa? Nabi Daud menerima kitab Zabur. Bagaimana kita meneladaninya? Kita punya kitab apa? Al-Quran. Al-Quran. Maka kita meneladaninya adalah dengan membaca Membaca. dan mempelajari, juga mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertasbih itu bagaimana toh? Subhanallah, Pak. Subhanallah. Maka kita juga meneladaninya dengan banyak bertasbih. Itu ya. Lanjutnya, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Bagaimana kita meneladaninya? Membuat baju besi, Pak. Buat baju besi bisa, Mas Zailani? Tidak, Pak. Ya, di antara cara meneladaninya adalah kita itu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu ya. Nah, baju besi itu kan bermanfaat lagi, bermanfaat sekali untuk orang lain ketika itu ya, dalam berperang ya. Maka kita juga bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Lanjutnya, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Nah, kita meneladaninya bagaimana? Ngaji yang baik, Pak, yang bagus. Bagus Pak. sekali. Nah, bagus sekali, betul sekali ya, Mbak. Mbak siapa tadi ya? Mbak Asfi, Pak. Oh ya, Mbak Asfi, bagus. Nah, sip ini sudah bisa menangkap ya, apa yang Pak Guru sampaikan. Yang laki-laki suruh adzan mau, Pak Guru. Oh, wah, bagus juga itu. Suruh adzan. Adzan kan juga menggunakan suara ya. Bagus sekali Mas Rismanto. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Nah, ini juga kita meneladaninya juga dengan banyak berpuasa. Tidak Daud, harus, Pak. ya, idealnya kalau kita meneladaninya dengan puasa Daud ya, tetapi tidak harus dengan puasa Daud. Boleh dengan puasa sunnah yang lain gitu. Misalnya Kamis, ya, puasa tengah bulan misalnya, dan sebagainya, puasa sunnah yang lain begitu ya. Oke. Dari apa yang Pak Guru sampaikan, kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sepertinya sudah cukup ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah cukup, nah sekarang Pak Guru mau memberi tugas kepada anak-anak, yaitu menuangkan apa yang anak-anak pahami dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi ke dalam bentuk mind map. Gitu nggih? Pak Guru beri waktu berapa? 30 menit ya? Ya, Pak. Atau kurang lama? Ya, kira-kira 30 menit ya untuk membuat mind map tentang kisah Nabi Daud ini. Silakan untuk anak-anak mengerjakan. Baik, anak-anak, waktunya sepertinya sudah habis ya. Nah, silakan anak-anak untuk mempresentasikan, menampilkan mind map buatannya tadi. Sepertinya yang sudah jadi ini adalah Mbak Farida ya. Sudah jadi ya Mbak Farida ya? Ya, Pak Guru. Oh ya, coba ditampilkan. Ya, ditampilkan mind Malu, Pak map-nya. Guru. Oh, wah ya bagus sekali, sudah penuh warna ya, luar biasa. Nah, dari sini berarti anak-anak sudah bisa memahami ya apa yang Pak Guru sampaikan tadi, dan juga sudah bisa untuk membuat mind map tadi ya. Oke, nah selanjutnya Pak Guru sudah menyampaikan link LKPD ya di grup WhatsApp, di grup kelas. Nah, nanti silakan untuk dikerjakan. Ini nanti berupa
Google Form. Jadi anak-anak tidak usah mengirim tapi langsung mengerjakan di sana. Gitu ya. Oke. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Pak Guru mau tanya sebelum kita akhiri ya. Nah, dari pembelajaran ini anak-anak sudah bisa memahami materi atau belum? Sudah, Pak. Oh, alhamdulillah sudah. Kemudian pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi bisa kita lanjutkan pembelajaran seperti ini ya untuk selanjutnya ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dulu. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Coba Mbak Asfi untuk memimpin berdoa. Mari teman-teman semua untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalam. Ya, terima kasih ya Mbak Asfi ya. Nah, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.